Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika. Di sini saya akan menyampaikan materi struktur dan fungsi jaringan hewan. Nah, minggu yang lalu kan kalian sudah belajar tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jadi, langsung saja Ibu akan jelaskan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu struktur dan fungsi jaringan hewan. Jaringan hewan biasanya dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu ada jaringan ikat, ada jaringan epitel, ada jaringan otot, dan ada jaringan saraf. Yang pertama kita bahas adalah jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang berperan sebagai penutup dan membatasi permukaan batang tubuh berupa organ, rongga, dan saluran yang terletak di dalam tubuh. Jaringan epitel sebagian besar tersusun atas sel-sel yang sangat rapat dengan sedikit matriks ekstraseluler yang terdapat di antara sel-selnya. Jaringan epitel biasanya berikatan dengan jaringan ikat yang dihubungkan oleh membran dasar yang terdiri dari lamina basalis dan lamina reticularis. Adapun fungsi jaringan epitel, yang pertama, melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan, mengangkut zat-zat antar jaringan atau rongga yang dibatasinya, dan pada saluran pencernaan, jaringan epitelnya dapat mengeluarkan enzim. Di sini ada gambar macam-macam jaringan epitel. Biasanya dibagi menjadi berdasarkan susunan lapisan dan bentuk selnya. Untuk susunan lapisan ada jaringan epitel selapis, ada jaringan epitel berlapis palsu, dan ada jaringan epitel berlapis. Berdasarkan bentuk sel, ada jaringan epitel pipih, biasanya bentuknya pipih, nukleusnya bulat dan berada di tengah inti sel. Untuk epitel silindris, biasanya seperti batang, nukleusnya bulat dan berada di dasar. Untuk epitel kubus, bentuknya kubus, nukleusnya bulat dan besar, letak inti selnya biasanya berada di tengah. Di sini ada contoh gambar jaringan epitelium selapis dan silindris. Yang ini adalah gambar epitel selapis yang disebut mesotelium yang membatasi peritoneum. Yang B ini adalah epitel selapis silindris tanpa silia pada jejunum usus halus. Dan yang C ini adalah epitel selapis kubus pada saluran intralobular pankreas. Dan yang D ada epitel silindris berlapis palsu dengan silia. Selanjutnya ada jaringan epitelium berlapis dan transisional. Yang gambar A ini ada epitel berlapis pipih pada alat kelamin wanita. Yang B, epitel berlapis kubus pada saluran kelenjar esofagus. Dan yang C ada epitel berlapis silindris pada saluran kelenjar esofagus. Dan yang D ada epitel transisional pada kantung kemih. Selanjutnya ada jaringan ikat. Jaringan ikat memiliki fungsi menghubungkan antar jaringan, penunjang tubuh, berperan dalam suhu tubuh, dan mekanisme pertahanan regenerasi. Jaringan ikat terdiri atas dua komponen utama, yaitu matriks ekstraseluler dan sel. Matriks ekstraseluler mengisi ruang-ruang di antara sel. Matriks ekstraseluler tersusun atas serabut dan substansi dasar yang disekresikan oleh komponen sel jaringan ikat. Di sini ada gambar komponen jaringan ikat yang terbagi menjadi dua, yaitu substansi dasar dan serat. Untuk substansi dasar, dia bersifat semi cair, disusun oleh asam hyaluronan atau protein dan mukopolisakarida.
Sedangkan serat biasanya dihasilkan oleh sel jaringan ikat. Berdasarkan bentuknya, ada 3 jenis serat penyusun matriks, yaitu serat kolagen, serat elastin, dan serat retikuler. Di sini ada komponen jaringan ikat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jaringan ikat terbagi menjadi 3 komponen, yaitu ada serat kolagen yang berwarna putih, sifatnya kuat, kurang lentur, tapi daya renggang tinggi, tersusun dari protein, kolagen, dan terdapat pada tendon, tulang, dan kulit. Untuk serat elastin, ciri-cirinya berwarna kuning, lentur, tersusun dari protein mukopolisakarida yang dikelilingi glikoprotein, terdapat pada pembuluh darah, ligamen, dan tulang rawan laring. Sedangkan serat retikuler sifatnya sama dengan serat kolagen, yaitu kuat, kurang lentur, tapi daya renggang yang tinggi. Tetapi ukurannya lebih tipis, tersusun dari kolagen dikelilingi glikoprotein. Nah, dia ini berperan untuk mengikat jaringan ikat dan biasanya terdapat pada hati, limpa, dan kelenjar limfe. Di sini ada contoh gambar serat kolagen, serat retikuler, dan serat elastin. Selanjutnya ada macam-macam jaringan ikat. Biasanya jaringan ikat ini terbagi menjadi 6 kelompok. Ada jaringan ikat longgar, ada jaringan ikat padat, ada jaringan lemak, ada jaringan tulang rawan, ada jaringan tulang, dan ada jaringan darah. Yang pertama, jaringan ikat longgar. Ciri-cirinya terdiri dari matriks yang mengandung serat, kolagen, retikuler, dan elastin. Sedangkan fungsinya untuk menyokong organ tubuh dan menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lainnya. Yang kedua, ada jaringan padat. Ciri-cirinya didominasi oleh serat kolagen, karena itu bersifat tidak elastis dan tersusun dari sel-sel fibrolas. Biasanya berfungsi sebagai penghubung antara organ-organ tubuh. Yang ketiga, ada jaringan lemak. Ciri-cirinya tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat atau matriks. Biasanya berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, persediaan cadangan makanan, bantalan untuk melindungi organ-organ tubuh dari benturan. Nah, jaringan ini terdapat pada seluruh bagian tubuh, di bawah kulit, sekitar persendian, di sekitar organ-organ dalam. Yang keempat, ada jaringan tulang rawan. Ciri-cirinya tersusun dari bahan dasar yang disebut kondromukoid, yaitu bahan dasar yang mengandung protein dan karbohidrat. Nah, biasanya jaringan tulang rawan dibagi lagi, yaitu ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibroblast. Untuk tulang rawan hialin biasanya berwarna putih kebiruan, transparan, daya elastisitasnya tinggi, dan terbanyak terdapat di dalam tubuh tetapi paling lemah. Dan ini ada gambar contoh tulang rawan hialin pada kondrosit. Ini adalah kondrosit. Nah, ini adalah gambar tulang rawan hialin pada orang dewasa yang ditemukan pada ujung tulang rusuk dan saluran pernapasan biasanya. Selanjutnya ada tulang rawan elastis. Biasanya tersusun dari serat elastin warna kuning dan prikondrium. Di sini ada gambar contohnya, yaitu pada daun telinga dan biasanya terletak pada embrio, laring, daun telinga, dan epiglotis. Sedangkan tulang rawan fibrolas tersusun dari serat kolagen berwarna gelap dan keruh. Jaringan tulang rawannya merupakan yang paling kuat. Nah, tulang rawan fibrolas ini biasanya terdapat pada hubungan antara ruas-ruas tulang belakang dan tendon. Yang kelima, ada jaringan tulang. Biasanya tersusun dari sel-sel tulang yang disebut osteosit.
Nah, unit dasar tulang disebut sistem Happers yang terdiri dari lamela, lakuna, kanalikuli, dan saluran Happers. Yang keenam ada jaringan darah. Ciri-cirinya tersusun dari sel-sel bebas dan matriks cair atau plasma, biasanya terdiri dari eritrosit, leukosit, trombosit, dan plasma darah. Jaringan darah sendiri berfungsi sebagai pembawa sari-sari makanan, hormon, oksigen, sisa metabolisme, dan mencegah infeksi. Selanjutnya ada jaringan otot. Jaringan otot merupakan sel serta serat yang tersusun bertugas menggerakkan anggota tubuh. Pada proses geraknya ada yang sadar dan ada pula yang tidak sadar. Jaringan otot terbagi menjadi 3, yaitu ada jaringan otot lurik atau otot rangka, ada jaringan otot polos, dan otot jantung. Nah, ini gambar macam-macam jaringan otot. Yang pertama ada otot polos, bentuk selnya seperti cakram dengan inti di tengah dan hanya memiliki satu sel. Biasanya otot polos letaknya ada pada lambung, usus, kandung kemih, dan saluran pernapasan. Yang kedua, otot rangka atau otot lurik. Bentuk selnya memanjang berlurik-lurik, selnya memiliki inti berjumlah banyak, dan letak inti selnya berada di tepi. Untuk otot lurik ini biasanya terletak pada bagian rangka. Yang ketiga ada otot jantung. Selnya berbentuk memanjang dengan lurik-lurik, serabut selnya bercabang-cabang, dan setiap sel memiliki satu inti sel dan inti selnya terletak di tengah. Selanjutnya ada jaringan saraf. Jaringan saraf sangat peka akan situasi sekitar sehingga saraf akan mengendalikan otot gerak hewan. Jaringan saraf terdiri dari sel saraf yang dalam ilmiah disebut dengan neuron. Di sini ada gambar jaringan saraf. Biasanya komponennya ada neuron, sel glia, ada akson, selubung myelin, sel Schwann, dan ada badan sel, inti sel, dan dendrit. Sekian untuk penyampaian materi kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi Ibu di WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.